4:8 Yakobus 4:8 Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Bersihkan tanganmu, orang berdosa, dan Anda mendua hati, bersihkan hati Anda. Yakobus 4:8 Pendahuluan. Bagaimana mengenal Allah? Mengapa orang mencirikan Tuhan secara berbeda? Bukankah karena keragaman sumber dari mana orang memperoleh informasi tentang Tuhan? Beberapa orang mendasarkan informasi mereka tentang Tuhan semata-mata pada opini pribadi atau angan-angan mereka sendiri dan seringkali akhirnya membentuk Tuhan menurut gambar mereka sendiri. Tetapi jika Tuhan benar-benar ingin kita mengenalnya, bukankah Dia akan memberitahu kita tentang dirinya dengan cara yang Dia rancang untuk mendapatkan informasi dari satu sama lain, yaitu melalui bahasa? Memang, ada literatur kenabian di mana Tuhan dianggap mengatakan hal-hal tentang dirinya dan hubungannya dengan manusia. Tetapi jika Tuhan berbicara, bukankah Dia juga memberikan bukti bahwa Dialah yang berbicara? Kalau tidak, siapapun dapat mengklaim berbicara atas nama Tuhan dan mungkin ada banyak orang seperti itu yang memberikan informasi yang bertentangan tentang Tuhan. Misalnya, Al-Quran berbicara tentang Tuhan yang disebut Allah, yang secara karakteristik berbeda dari Tuhan dalam Alkitab, Yahweh. Secara khusus, perbedaan yang signifikan ada di area keintiman. Karena Tuhan, Allah, tidak digambarkan sebagai ayah, teman atau suami, tetapi hanya sebagai Tuhan. Faktanya, bahkan status anak Yesus ditolak dalam Al-Quran, belum lagi kematian dan kebangkitannya. Tetapi disinilah Alkitab terbukti lebih unggul dari semua literatur kenabian lainnya. Sekarang, beberapa orang bertanya, bagaimana saya tahu bahwa Tuhan telah berbicara? Baca saja firman-Nya dan saya tidak bercanda. Membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang buta. Oh, ada banyak bukti, Anda akan menemukannya. Di hadapan ribuan, teman dan musuh. Hal-hal yang tidak dilakukan secara rahasia, Anda tidak tahu. Karena ketika Tuhan mengucapkan firman-Nya, Dia mengerti bahwa kita membutuhkan bukti bahwa itu dari Dia dan bukan dari manusia. Tuhan Alkitab seri ini mengasumsikan bahwa Alkitab mengandung wahyu dari satu Tuhan yang benar dan menolak semua sumber lain yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi ketika kata Tuhan digunakan itu mengacu pada Yahweh, Tuhan dalam Alkitab dan bukan versi lain dari Tuhan seperti Allah atau Tuhan yang dibuat orang dalam pikiran mereka sendiri. Allah sebagai Tuhan dan hakim ciri khas Tuhan adalah bahwa Dia adalah Tuhan Allah. Dia menuntut ketaatan. Ini sangat kontras dengan gagasan tentang seseorang yang hanya menciptakan kita dan kemudian kita akan melakukan apapun yang kita inginkan, tanpa tuntutan dari pihaknya dan tanpa tanggung jawab akhir. Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan adalah hakim. Setiap orang harus mati satu kali, dan setelah itu akan datang penghakiman. Ibrani pukul 9:27 Allah sebagai sahabat, ayah dan suami Allah menjalin hubungan yang intim dengan orang-orang yang dianggapnya umatnya. Ada orang-orang yang dianggap Allah sebagai sahabatnya. Tuhan berbicara dengan Musa muka dengan muka, seperti seorang berbicara dengan temannya. Keluaran 33:11 Anda adalah teman saya jika Anda melakukan semua yang saya perintahkan. Yohanes pukul 15:14 Begitu juga Tuhan mendirikan sebuah keluarga untuk dirinya sendiri. Keluarga Tuhan kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman kepada Kristus Yesus. Galatia pukul 3:26 Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari umat Allah dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus pukul 2:19 Dia juga menggunakan hubungan perkawinan untuk mengomunikasikan keintiman dan komitmennya kepada rakyatnya. Kembalilah, hai orang-orang yang tidak percaya, demikianlah firman Tuhan, karena aku adalah suamimu. Yeremia pukul 3:14 Paulus menulis kepada gereja dengan mengatakan, Aku menjanjikanmu seorang suami, kepada Kristus,
agar aku dapat mempersembahkanmu sebagai perawan suci kepadanya. 2 Korintus 11:2 Hanya mereka yang menjadi rakyatnya yang memenuhi syarat untuk status semacam ini. Namun, bahkan dalam hubungan ini ada berbagai tingkat keintiman, seperti halnya dalam hubungan manusia. Persahabatan selalu dapat ditingkatkan, seperti pernikahan dan hubungan anak orang tua. Musuh Tuhan punya banyak musuh. Nyatanya, Anda mungkin atau pernah menjadi salah satu dari mereka, meskipun menurut Anda tidak demikian. Misalnya, pernahkah Anda menjadi sahabat dunia? Terhadap orang-orang Yahudi yang tidak percaya, menurut Injil, mereka adalah musuh Roma pukul 11:28 dan orang Kristen nominal, banyak yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Filipi pukul 3:18 Seperti orang Kristen yang dibaptis dalam Kisah Para Rasul pukul 13:10, Rasul Petrus berkata, "Kamu adalah anak iblis dan musuh dari semua yang benar." Di antara orang-orang Kristen sebelum Anda diselamatkan, Anda pernah terasing dari Tuhan dan menjadi musuh dalam pikiran Anda karena perilaku buruk Anda. Kolose pukul 1:21 Meskipun Tuhan telah menyediakan jalan bagi musuh-musuhnya untuk berdamai dengannya dan dibawa ke dalam keluarga Tuhan, nasib mereka yang menolak rekonsiliasi tersebut sangat mengerikan. Dia akan menghukum mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menaati Injil Tuhan kita Yesus. Mereka akan dihukum dengan kebinasaan kekal dan dikucilkan dari hadirat Tuhan dan dari keagungan kuasa-Nya. 2 Tesalonika 1:8-9 Cinta versus rasa Tuhan mengasihi semua orang, termasuk musuh-musuhnya. Karena Allah mencintai dunia sedemikian rupa sehingga Dia memberikan putra tunggalnya, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Yohanes pukul 3:16 Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Roma 5:8 Tetapi Tuhan tidak menyukai semua orang. Tuhan menguji orang benar, tetapi orang fasik dan orang yang mencintai kekerasan dibenci oleh jiwanya. Mazmur 11:5 Menjadi sahabat Allah berarti menjadi seseorang yang tidak hanya dicintai Allah, tetapi juga disukai. Sayangnya, terjemahan sering melewatkan perbedaan ini, karena mereka sering menerjemahkan kata Yunani untuk cinta, agape, yang merupakan kasih karunia Tuhan untuk semua. Dengan cara yang sama mereka menerjemahkan kata Yunani untuk seperti, yaitu phileo. Phileo berbicara tentang preferensi atau persahabatan. Pertimbangkan bagaimana itu digunakan. Siapapun yang mencintai ayah atau ibunya lebih dari saya tidak layak untuk saya. Dia yang mencintai putranya atau putrinya lebih dari saya tidak layak bagi saya. Matius pukul 10:37 Di sini phileo saya menerjemahkan dengan akurat suka, sementara kebanyakan terjemahan salah menerjemahkannya sebagai cinta, yang tidak lebih akurat menerjemahkan arti dari penulis. Di sini idenya adalah jika Anda dianggap layak menjalin hubungan dengan Kristus, Anda harus lebih memilih Dia di atas semua yang lain. Dan pada kenyataannya, Paulus melangkah lebih jauh dengan mengatakan, jika seseorang tidak menyukai Tuhan, terkutuklah dia. Datanglah, ya Tuhan. 1 Korintus pukul 16:22, yang lagi-lagi kebanyakan terjemahannya salah. Sebagai contoh pria yang disukai Yesus, ambil contoh Lazarus. Orang-orang dapat melihat bahwa dia menyukainya. Para suster diutus untuk mengatakan kepada Yesus, Tuhan, Yohanes 11:3 dan demikian pula orang-orang Yahudi berkata, lihat betapa dia menyukainya. Yohanes pukul 11:36 antara lain, yang tersirat adalah bahwa Yesus tidak menyukai semua orang, tetapi hanya orang-orang istimewa. Ini masalah derajat. Dalam Yohanes 21, Yesus menantang Petrus untuk mengetahui apakah dia tidak hanya mengasihi dia, tetapi juga menyukai dia. Sekali lagi ini kebanyakan terjemahan tidak memunculkan seperti dalam Yohanes 21:15-17 Yesus beralih antara berbicara tentang kasih agape dan persahabatan phileo,
tetapi terjemahan menggunakan kata yang sama secara tidak benar. Kita harus mencintai semua orang. Tapi kami tidak akan berteman atau menikah dengan sembarang orang. Anda mungkin mencintai Yesus, tetapi apakah Anda menyukai Dia? Pertanyaan diskusi bagaimana sesuatu bisa diketahui tentang Tuhan? Apa contoh konsep kontradiktif tentang Tuhan? Jika Tuhan berbicara, bagaimana Anda tahu? Menurut Anda, hubungan seperti apa yang dapat dimiliki manusia dengan Tuhan? Apa saja peran yang Tuhan ambil menurut Alkitab? Apa yang membuat seseorang menjadi musuh Tuhan? Bagaimana nasib musuh-musuh Tuhan? Seberapa intimkah hubungan yang Allah sediakan bagi mereka yang diperdamaikan dengannya? Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Kisah Para Rasul pukul 4:12. Tidak ada keselamatan di dalam orang lain, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita harus diselamatkan. Kisah pukul 4:12.